Wasaddur rihali ilaiha. Wasaddur rihali kalau makna lugawinya mengencangkan pelana, ikat pinggang. Bahasa kias itu maknanya adalah melakukan perjalanan jauh. Nemen-nemen ke ing dalem melakukan perjalanan. Ilaiha maring ziarah. Bagaimana hukum ziarah kepada Rasul? Yang kedua, bagaimana kemudian sikap kita ketika ada upaya sungguh-sungguh untuk menziarahi Kanjeng Nabi. Qala al-Qadhi Iyad fi kitabih Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam iku min sunanil muslimina. Saking tradisi kebiasaan umat Islam. Mujma'un kang den sepakati apa alaiha ziarah atau sunan. Wa fadilatun lan keutamaan muraghabun kang den anjuraken fiha ing dalem sunan. Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifil Mustafa menyebutkan bahwa ziarah makam Rasulullah itu merupakan tradisi umat Islam yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah. Dan di dalamnya wonten fadilatun muraghabun fiha, keutamaan-keutamaan yang dianjurkan. Keutamaan yang disarankan untuk diambil dalam ziarah makam Rasulullah. Summa rawa bi sanadihil muttasil an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala summa rawa nuling riwayataken bi sanadi kelawan sanate hadis al muttasili. Muttasil itu berarti sanatnya nyambung. Jadi ada istilah sanad itu muttasil dan munfasil. Muttasil itu adalah satu informasi yang memastikan bahwa mata rantai periwayatan hadis itu betul-betul dipastikan bersambung gitu. Ukurannya tentu beda-beda. Makanya kalau di dalam ulumul hadis disebutkan misalnya yang paling ketat itu kriteria dari Imam Bukhari. Yang ketika bicara tentang ittisalus sanad, nyambungnya sanad itu dibuktikan dengan adanya informasi bahwa antara guru dan murid itu memang betul-betul ketemu gitu. Ada proses talaki, ada proses penyampaian secara langsung gitu. Tapi kalau Imam Muslim itu tidak mensyaratkan harus ketemu, tetapi cukup indikasi bahwa antara tahun rawi dengan gurunya itu bersesuaian. Artinya umpama rawinya pada usia tertentu itu gurunya masih hidup. Nah, itu sudah dianggap muttasil gitu ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zaroni fil madinati muhtasiban kana fi jiwari wa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Manutawi sapane wong iku zaroni ziarah ngunjungi sapa man ing ingsun fil madinati ing dalam kota Madinah. Niate muhtasiban krana iman ikhlas lillahi ta'ala krana Allah ta'ala. Napa balesane kana mongko ana sapa man iku fi jiwari ing dalam tetanggan ingsun. Wa kuntulan ana sapa ingsun iku syafi'an wong kang nyafaati lahu maring man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Hadis pertama menyebutkan sinten tiange ziarah makom Rasulullah fil Madinah niatnya semata-mata ihtisaban mung krana Gusti Allah, maka fi jiwari piyambake tiyang kala wau kelak akan menjadi tetanggane Kanjeng Nabi. Nggih. Ya opo enak, tanggane wong apik kan opo enak. Wa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, dan Rasulullah kelak di hari kiamat akan menjadi orang yang mensyafaatinya. Wa fi hadisin akhar man zarani ba'da mamati fa ka'anna man zarani fi hayati.
manutawi sapane wong iku zaroni ziarah ngunjungi sapa man ing ingsun ba'da mamati ing dalem sakwise sedo ingsun fakaan nama zaroni mongko kaya-kaya sak temene wong iku ngunjungi sapa wong ingsun fi hayati ing dalem mangsa urip ingsun. Terus niki satu hadis yang menyebutkan barang siapa berziarah mengunjungi Rasulullah saat wafat beliau, pasca wafatnya, maka hukumnya sama dengan ia mengunjungi kanjeng Nabi saat masa hidupnya. Niki hadis tekstualnya bicara begitu, tetapi ada makna lain di mana wafatnya kanjeng Nabi sesungguhnya dalam konteks hakikat itu ya tidak wafat seperti yang kita bayangkan pada umumnya. Artinya apa? Kanjeng Nabi ya hidup gitu ya, gesang, dan orang-orang tertentu bisa menjalin komunikasi dengan beliau. Lah kados kula panjenengan sami kalau pengen napa istilah berziarah diibaratkan mongso gesange kanjeng Nabi, ya menziarahi makam beliau itu dihukumi sama dengan menziarahi beliau saat masih hidup. Ziyadatun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinatu tai Madinah iku fiha ing dalem Madinah qabri utawi kuburan ingsun. Dan wabiha lan iku ing dalem Madinah baiti utawi dalem ingsun. Watur bati lan jejak-jejak ingsun. Wa hakun lan hak ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa ziaratuha menziarahi Madinah. Apa ziaratuha menziarahi Madinah. Nabi ngendikaken Madinah itu adalah satu tempat di mana di sana wonten makome Kanjeng Nabi, di sana ada rumah beliau, di sana ada jejak petilasan lah gitu ya, apa namanya itu, turbati itu jejak-jejak beliau. Bentar. Waturbati itu jejak Rasulullah ada di sana. Maka bagi setiap muslim itu hak ala itu artinya kadang-kadang diartikan ya dianjurkan gitu ya. Meh kategori wajib tapi tidak sampai wajib dalam arti hukum. Tapi dianjurkan gitu. Nah menarik teman-teman sekalian, turbati itu bahasanya adalah segala hal yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi di sana. Dalam konteks hukum nanti ada namanya amalu ahlil Madinah gitu ya. Tradisi atau kebiasaan yang ada di Madinah. Dan itu menjadi salah satu dasar hukum dalam madhab Maliki. Artinya Imam Malik ini seringkali menggunakan uruf ahlul Madinah sebagai pertimbangan penetapan hukum. Ini khas madhab Maliki. Kenapa beliau mengambil amal ahlul Madinah itu sebagai dasar hukum? Karena beliau meyakini bahwa apa-apa yang ada di Madinah itu sudah melalui proses filterisasi zaman Kanjeng Nabi. Artinya hal-hal yang umpama boten nangsal di masa hidup Kanjeng Nabi itu tentu sudah dilarang. Kok sampai masa beliau masih ada, sampai masa Imam Malik masih ada, berarti halal itu dibolehkan oleh Rasulullah.
Maka Imam Malik berprinsip amal ahlil Madinah itu lebih diterima ketimbang hadis ahad misalnya. Karena hadis ahad itu kan konten salah satu tingkatan rawi yang jumlahnya mung sitok. Kalau amal ahlil Madinah itu secara faktual dilakukan oleh sebagian besar orang Madinah yang notabene juga para sahabat yang hidup bersama Kanjeng Nabi. Andaikan ada sesuatu yang tidak boleh, pasti sudah dihapuskan sejak lama. Kok masih ada, berarti itu boleh. Nah, itu boleh. Jadi itu amal ahli Madinah itu khas. Itu nanti menarik ketika dikaitkan dengan tradisi atau budaya lokalitas di mana Islam ketemu dengan budaya-budaya lokal gitu ya. Apakah boleh? Nah, nanti dilihat. Kalau urufnya itu sahih, tidak bertentangan, boleh. Kalau secara niki sorih itu ada pertentangan dengan syariat, itu tidak boleh. Nah, gitu. Maka Imam Malik itu menjadi presenden, menjadi contoh bagaimana mengamalkan uruf atau tradisi yang ada di masyarakat beliau. Hanya untungnya Imam Malik ini hidupnya di Madinah sehingga filterisasi tradisi sudah berlangsung sekian lama. Nah kita orang Nusantara atau mungkin orang mana itu harus memfilter sendiri mana uruf yang kira-kira boleh dan mana yang tidak gitu. Tapi secara prinsip itu memberikan satu konsep boleh menggunakan pertimbangan tradisi atau uruf yang ada di masyarakat sebagai bagian dari penetapan sebuah keputusan hukum itu boleh. Ini turbati nih, kalau kaitan turbati itu tidak hanya jejak dalam arti historis tetapi juga jejak dalam arti syariah atau dasar penetapan hukum itu. Nah kalau historis ya semacam nopo situs arkeolog itu juga sesuatu yang kita dianjurkan untuk mengunjunginya gitu. Akhrajahu at-Tabrani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafaati. Manutawi sapane wong iku zara berziarah sapa man qabri ing makom ingsun wajabat mongko wajib lahu keduwene man apa syafaati syafaat ingsun. Barang siapa yang berziarah makam Rasulullah maka ia wajib mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lek ndek kan kumpul-kumpul gitu ya. Iso ziarah mriko itu di raudhah itu ya. Kalau pas haji rame, kalau umrah enggak tahu itu. Ngoten. Qala fi syair niki man zara qabra Muhammadin nala syafa'ata fi ghadin man utawi sapane wong iku zara ziarah sapa man qabra Muhammadin ing makame Kanjeng Nabi Muhammad nala mongko merkoleh sapa man asy-syafa'ata ing syafaat fi ghadin ing dalem dina besok. Barang siapa menziarahi makam Rasulullah maka kelak ia akan mendapatkan syafaatnya. Ghadin di sini artinya ya besok fi yaumil kiamah. Billahi kelawan Gusti Allah kurrira den bulan baleni apa zikruhu sesebutane Muhammad wa hadisuhu lan cerita atau sejarah Muhammad ya munsidi wong kang nglagokake ingsun. Billahi kurrira zikruhu gitu ya. Bahwa salah satu nama yang paling sering disebut adalah ismu Muhammadin. Nama Muhammad. Karena betapa tidak setiap kali kula panjenengan sami salat itu kalau enggak nyebut asma Muhammad tidak sah ya. Pas tahiyat kan mesti muni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tinggal ngitung saja berapa kali dijumlahkan dengan jumlah orang yang salat gitu. Itu mesti penyebutan asma Muhammad muncul di sana gitu. Kurira dzikruhu gitu ya. Nah, makna yang kedua, kurira itu kan bulan baleni gitu ya. Kalau kita cermati teks Quran yang menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata yushollun itu kan fiilnya mudhari' gitu ya. Salah satu maknanya lil istimrar bahwa ada proses yang berlangsung terus-menerus dalam hal Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi.
dalam hal malaikat berselawat kepada Kanjeng Nabi. Itu yusallun, itu istimror, terus menerus itu. Maka kurriro dzikruhu tadi itu ya bisa didasarkan atas ayat ini, bahwa memang penyebutan ismu Muhammadin itu atas dasar perintah Gusti Allah. Wa hadisuhu, hadis bisa berarti ya hadis seperti yang kita pahami, bisa pula hadis dalam arti sejarah gitu ya, cerita, perbincangan. Salah satu tokoh yang paling sering disebut, paling sering diperbincangkan adalah Muhammad itu. Tentu kadang-kadang ada kontroversi ya. Teman-teman kita yang mengkaji Kanjeng Nabi dalam perspektif orientalis misalnya, itu seringkali melihat dari sudut pandang negatifnya. Jadi negatif thinkingnya yang dimunculkan. Poligami Kanjeng Nabi misalnya disoroti gitu ya. Kemudian peperangan-peperangan beliau gitu, itu dalam sudut pandang yang negatif. Kenapa itu muncul? Ya biasa, karena orientalis itu salah satu paham yang memandang timur dalam perspektif orang barat gitu ya. Jadi delok kene iku ya mesti dengan sinisme, mencari kelemahan gitu. Makanya dalam beberapa kasus kan wonten sing gambar karikatur Kanjeng Nabi, itu kan sinisme kelompok-kelompok barat gitu ya. Nah, seiring dengan perdebatan dan perbincangan itu, kalau boleh diprosentase tentu yang bicara tentang hadis dalam konteks positif lebih banyak. Langkung kathah itu, lebih banyak. Waj'al sholataka daiman waj'alan dadekno sira sholataka ing maca selawat sira daiman ing dalem selawase jahron kelawan jahr. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi tahtadi mongko oleh pituduh sira. Niki napa konsekuensi atau lanjutan dari kurira dzikruhu tadi. Bahwa ketika Allah innallaha wa malaikatahu yushollun niku kemudian muncul ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kepada Kanjeng Nabi. Kapan? Daiman. Jadi ya kalau bahasanya ya forever gitu ya, every day, every time gitu ya, forever. Hingga muncul satu hadis lain yang menyebutkan bukti dari kecintaan kita adalah seberapa banyak kita menyebut asma Muhammadin sebagai bagian dalam rangkaian selawat kita gitu. Jahron dengan suara kencang. Fahuwa utawi Muhammad iku ar-rasulu utusan al-mustafa kang den pilih. Dzul judi kang duweni sifat loman wal kafinnati lan kelembutan. Muhammad yang kita bahas adalah ar-rasulul mustafa. Orang yang memang dipilih dening Gusti Allah untuk menyampaikan risalah, orang yang terpilih untuk menyampaikan agamane Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu Rasul ya. Rasul itu artinya utusan. Utusan itu membawa sesuatu dari zat yang mengutusnya gitu. Apa sesuatu itu? Konsepsi ajaran. Ini penting ditegaskan karena ya tadi sudut pandang orang orientalis di antara yang menyebutkan Muhammadanism gitu ya. Kalau pernah dengar istilah Muhammadanism gitu. Islam dianggap sebagai paham kemuhammadan gitu ya. Apa efeknya? Ya mereka menganggap Islam itu agama Muhammad gitu. Padahal Muhammad itu messenger ya. Only person ya, hanya orang yang kemudian disuruh untuk membawa. Siapa sih nyuruh? Gusti Allah. Berarti konsekuensinya apa? Semua ajaran itu berasal dari Gusti Allah. Kan gitu. Ya. Dan mereka Muhammadanism itu kayak siapa namanya itu? Nyebutnya pakai istilah Muhammadanism. Seolah-olah itu agama Muhammad ya, itu agama Allah gitu. Persoalan kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan ada hadis, ada sirah nabawi. Itu nanti landasan teksnya adalah wa ma yang tiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Kanjeng Nabi sekali-kali tidak mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu dari Gusti Allah. Tentu wahyu itu ada yang kemudian lafduhu wa ma'nahu minallah berupa Quran,
ada yang sebatas makna minallah, lafadznya dari Kanjeng Nabi ya gitu. Tapi itu tidak lepas dari kalau bahasa kita itu ya pengawasannya Gusti Allah gitu. Maka lagi-lagi kepercayaan kita utuh menyebutkan Muhammad adalah Rasul gitu ya. Al-Mustafa yang terpilih. Dzul judi wal kafin nadi, yang punya sifat loman. Loman itu apa? Kalau bahasa Indonesia itu pemurah ya. Kadang-kadang bahasa Jawa itu kalau bilang loman itu ya dermawan, tapi nuansanya lebih kena loman itu ya. Al-jud itu. Lomannya cara wong itu ya tenanan. Dalam bahasa Arab itu bisa ithar ya. Ithar itu mendahulukan orang lain gitu. Ithar itu. Misalnya satu ketika nanti dalam perang Khandaq oleh mboten klentu, niku hanya tersisa satu botol air minum gitu. Nah kemudian sahabat krono masing-masing punya ithar, niku sebotol air minum itu dia nggak mau minum, kayak nih kancane sampean wae sing ngombe. Sampean ketoke luwih kesel. Lah sing diomongi yo sanjang ora sampean wae terus diputerke itu. Sampean wae gitu. Sampai ketemu dengan pemberi pertama tadi dalam posisi botolnya masih utuh. Ora enek sing gelem ngombe krana mendahulukan sahabatnya. Itu ithar namanya. Ini levelnya sudah di atas al-jud itu ya. Di atas kedermawanan biasa gitu ya. Itu ithar. Kalau dermawan barangkali makna asosiatifnya adalah ketika orang punya harta melimpah memberikan sebagian pada orang lain. Ithar itu dalam posisi yang betul-betul tidak punya, fisarra iwa dorro itu tetap dia memberikan gitu. Ithar itu. Nabi juga pernah nih satu ketika terus ani gini isu-isu ajeng sarapan ya, pakai roti gitu ya. Ada tamu sambat luwe gitu ya. Terus dikai separuhnya, wis gitu. Nah yang separuh baru mau didahar nih ada tamu lagi gitu. Podo sambate luwe gitu ya. Dikai pisan. Ini kan luar biasa Masya Allah gitu. Makanya dalam konteks tidak usah bicara tentang teologi misalnya, tentang attitude itu sudah sangat luar biasa Kanjeng Nabi itu. Sangat luar biasa. Sisi kemanusiaannya itu begitu tinggi gitu. Hingga orang-orang kafir Quraisy sebenarnya ketika bicara Muhammad itu ya sebenarnya percaya dengan apa yang ia bawa karena track recordnya betul-betul al-amin. Tetapi karena faktor gengsi, faktor kesukuan, khawatir dikucilkan, maka mereka membohongi hati nuraninya gitu. Aslinya mereka yang ngerti Muhammad itu benar. Sebab track recordnya membuktikan hal itu. Bagaimana dia dalam kesehariannya itu betul-betul memiliki karakter yang luar biasa dibanding orang-orang di masanya. Wa huwal musyafa'u fil war, wa huwa utawi Muhammad iku al musyafa'u dan kang pikantuk hak mensyafaati fil waro ing dalem menungso. Kanjeng Nabi adalah orang yang oleh Allah diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaatnya. Min hauli yaumil wauti saking pakiwuwe dina kiamat ya, dina kang den janjiaken. Wakila di hari kiamat itu semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Hingga digambarkan orang tua lupa dengan anaknya, anak lali karo wong tuane, bojo lali karo garwane lan sak pitunggalane. Semua mikir nasibnya sendiri-sendiri. Salah satu yang kita harapkan adalah syafaatul Rasul, syafaati Kanjeng Nabi. Tentu proses mendapatkannya ya kita harus mengidentifikasi diri sebagai bagian umatnya Rasul. Apa bukti konkretnya? Bikas roti qiraati sholawat. Dengan memperbanyak bacaan sholawat. Syukur saged ziarah makam Kanjeng Nabi. Ya, gitu. Shalla muga-muga paring rahmat ta'zim alaihi ngatasi Rasul, ngatasi Muhammad sapa Rabbuna pangeran kita. Malaha selagi bersinar, selagi tampak apa najmul farqati bintang farqat. Satu doa yang kita senandungkan selawat atas Rasul dari Allah kepada beliau sepanjang hayat ya, sepanjang bumi masih ada. Malaha najmul farqati itu istilah untuk menyebut eksistensi alam semesta ini. Sepanjang dunia tasik wonten, selawat terus kita alirkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Syekh wa fil faslil ladzi aqadahu fi takhsisi wa fil faslin dalam bab alladzi aqadahu kang mengikat ing fasel fi takhsisihi ing dalem
kekhususane Kanjeng Nabi kita beli sholatiman kelawan oleh nyampeake sholawate wong. Sholat kang maca sholat sapa wong alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Au sallama utawa nyampe akan salam sapa wong minal anami nyatane saking pira-pira menungso. Beberapa riwayat yang berkaitan dengan kekhususan bahwa sholawat dan salam yang kita senandungkan itu nyampe kepada beliau, ini ada beberapa hadis. Ruwiya yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla na'iyan bullirtuhu. Man utawi sapane wong iku sholat maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun inda qabri ana sanding makom ingsun sami'tuhu mongko krungu sapa ingsun ing man. Wa man utawi sapane wong iku salat maca selawat sapa man iyan hale adoh boleh utuhu mongko den tekake sapa ingsun ing man. Barang siapa membaca selawat di dekat makam Rasul, Rasul estu midhangetaken niki napa jenenge kita yang mungkin teman-teman yang punya pengalaman langsung ke sana gitu, itu seolah-olah sowan kepada Rasulullah niku Masya Allah itu ya. Rasul betul-betul napa nggatekke lah mendengar sami tuhu gitu ya. Jadi ini ya diagendakan ya di grup nanti kapan-kapan ziarah ke Madinatul Munawwarah gitu ya. Bisa lah bisa nih. Dan mungkin ketika kita maca selawat nih pas salat niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu ya. Atau kalimat napa niku assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan secara spiritual menggambarkan betapa dekatnya kita dengan Rasulullah. Bahasanya kan saya yang ngomong gini itu alaika itu ya kepada panjenengan sinten niku ya Kanjeng Nabi bila wasitotin bila hailin tanpa perantara tanpa penghalang di situ itu langsung antara kita qailnya dengan Rasul sebagai yang kita sholawat yang kita salami assalamu alaika. Kan kita mengucapkan salam untuknya ya itu kan masih ada 3 pihak kita yang kita titipi, kemudian pihak ketiga yang kita tuju. Assalamualaikum mboten, ya hanya kita dengan Rasulullah dalam konteks penyebutannya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah kalau itu diucapkan amama qabrihi di depan makomnya, itu akan terasa sekali bagaimana kedekatan gitu ya. Dewe kepada Rasulullah langsung assalamualaikum. Wa na'taqidu annahu ajaba ma yusallimu alaih. Dan Kanjeng Nabi kita meyakini betul menjawab apa yang kita sampaikan salam untuknya gitu. Ning dhewe gak krungu ya, kakean dosa gak krungu gitu ya. Wasami itu. Nah, kalau kemudian kita bersolawat dari jarak yang mungkin sekian jauh gitu ya, na'iyan itu disampaikan. Wakilah dalam satu riwayat Kanjeng Nabi rawuh gitu ya. Tentu ya lagi-lagi kita punya keterbatasan dimensional gitu ya. Orang-orang khusus yang niku nggadai tingkatan spiritual tinggi, kebersihan hati, kejernihan, itu bisa merasakan sinyal-sinyal kehadiran Rasulullah. Dewi mboten selatan penting ngupengne serban. Ya nafsuti ya ya. Wis bae wis muarem niku pun seneng pun wis. Itu lah kayak Kanjeng Nabi ya nafsuti gitu ya. Tapi ya wis rena-rena. Nah, makom kita masih belum yang kemudian menyadari hadirnya Rasul dalam satu majelis gitu ya. Kayak seneng tok nih. Nah, seneng niku ya larang regane ya. Maka bicara salat itu sebenarnya bicara cinta. Agak sulit kadang-kadang menerjemahkan dengan bahasa-bahasa fikih ya, bahasa-bahasa lughat gitu. Karena yang muncul adalah perasaan, yang muncul adalah sense of love gitu. Ya kadang-kadang
kita bisa mengeja dalam bentuk kata, tetapi rasa itu yang kemudian punya standar dan ukuran dalam merasakan. Yang rasa itu ketika diungkapkan nggih sulit gitu. Sulit dalam arti tidak bisa tergambarkan secara utuh gitu ya. Ini kalau untuk filosofi, bahas cinta itu kan agak filosofis gitu ya. Jadi orang bilang cinta itu kan sebenarnya ungkapan yang sesungguhnya membatasi makna cinta yang dia miliki. Karena ketika diungkapkan ada faktor reduksi makna gitu ya. Kalimat itu tidak sanggup untuk membungkus rasa. Nah gitu. Nah, makanya sholawat itu adalah ungkapan-ungkapan cinta. Makanya kalau kita perhatikan redaksi sholawat, kadang-kadang ya apa bahasan ini kok? Oh, bahasanya itu ya berbunga-bunga gitu ya. Bahasanya itu kadang-kadang oleh orang-orang ahli bahasa dianggap sebagai uh, kebablasan gitu ya gitu. Tapi ya itu cinta gitu. Itu cinta ya begitu itu. Kalau tipe itu wong seneng. Wah kalau jan top ya padahal ireng bocah tapi jenis seneng gitu ya. Ya enggak apa-apa itu. Nah itu. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau jauh itu nanti disampaikan. Rasul hadir itu ya. Wa ibni Mas'ud qala inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati salam wa nahwahu. Inna lillahi sak temene iku kagungane Allah malaikatan onten pinten-pinten malaikat sayyahina kang padha lumaku kabeh inspeksi mlaku-mlaku gitu ya. Yuballighuni padha nekake sapa malaikat ing ingsun an ummati saking umat ingsun nekake assalamu ing salam wa nahwahu lan sepadane salam. Jadi Gusti Allah nggadahi malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencatat, melihat, goleki wong-wong sing lagi maca selawat, maca salam atas Rasulullah. Catatan itu disampaikan, disampaikan dengan Kanjeng Nabi. Makanya semakin sering, semakin banyak potensi yang kita miliki untuk kenal dengan Rasul. Enggak napa jenenge kedekatan dengan Kanjeng Nabi itu karena kita secara fisik niku sudah tidak ketemu gitu ya, itu bisa dimediasi dengan bacaan-bacaan sholawat niku. Hingga hukumnya berlaku semakin banyak yang kita baca, semakin sering kita membaca, semakin besar pula potensi mendapatkan syafaatnya. Kenapa? Dikenal dening Kanjeng Nabi gitu. Jadi membangun sinyalnya ya dengan bacaan sholawat niku. Nah, malaikat tuh ada yang tugaskan nih, Bang. Tugaskan. Kayak malaikat niku yo tenanan lek pegawai. Saya yakin itu tenanan nih, golek itu tenanan. Karena malaikat itu jenis makhluk yang betul-betul taat marang Gusti Allah itu ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kategorisasi malaikat. Melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Benten kalih kula panjenengan sami. Kadang-kadang dikongkon isih rada enek glendote, dipenging rada enek nyolong-nyolongi titik gitu. Malaikat mboten madhep, mantep, kenceng. Sing dilakoni ya sing dikongkon. Sing ditinggalke yang enggak diperbolehkan. Sudah itu malaikat. Sayyahina yuballighuni an ummatis salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna ahadan saat temene wong siji iku la yusalli kang ora maca selawat sapa ahad alaya ing atase ingsun illa uridat kejaba den pentokake den adepaken disampaikan apa salatuhu salawate ahad alaya ing atase ingsun hina yafruhu nalikane rampung sapa ahad minha saking salawat. Tidaklah seseorang di antara kalian semua ketika membaca salawat kecuali salawat itu langsung dikirimkan kepada Kanjeng Nabi sesaat setelah rampungnya bacaan salawat itu. Berarti mboten ngenteni benjing-benjing mboten langsung model. Nggih. Direksinya langsung gitu. Jadi maca selawat selesai saat itu pula klik langsung disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fallahumma salli ala maulana wa syafi'ina Rasulillah salatan turdika
wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma Gusti Allah sholli mugi paring tambah rahmat takdim panjenengan ala maulana ing atase Gusti kita bendoro kita wa syafi'ina lan wong kang nyafaati kita rupane Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam salatan kelawan selawat turdika kang ridhoake apa selawat ing panjenengan Allah wa turdihi lan ngridhoake apa selawat ing Kanjeng Nabi wa tardo lan ridho panjenengan biha kelawan selawat anna saking kita ya rabbal alamin. Terus langsung ketika ada kalimat khina yafluhu minha niku orang yang baca selawat langsung diatur ke Kanjeng Nabi sesaat setelah selawatnya rampung. Nah, dicontohkan langsung Allahumma sholli ala maulana wa syafi'ina rasulillah salatan turdika wa turdihi wa tardo biha anna ya rabbal alamin. Niku selawat. Hebatnya selawat itu amal yang punya potensi diterimanya tinggi sekali dan bisa dikerjakan dalam kondisi apapun gitu ya. Cara rukunnya tidak senjelimet ubudiyah yang lain gitu. Dalam kondisi hadas ya boleh, dalam kondisi suci ya sae, berdiri juga boleh, tidak ada aturan tertentu yang kemudian kefiahnya harus ngeten boten gitu. Yang penting adalah selawat itu sebagai ungkapan cinta kita. Tentu orang yang kemudian mengungkapkan cintanya itu yang macam-macam ekspresinya gitu. Macam-macam ekspresinya. Nonton yang kenceng, ada yang lirih, ya macam-macam itu. Ziyadatun rawa al-Bukhari man shalla alayya inda qabri wakalallahu biha malakan. Ya belughuni wa kufiya amrohu amrad dunyahu wa akhiratahu wa kuntu lahu syafi'an. Manutawi sapane wong iku shalla maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun inda qabri ana sanding makom ingsun wakala mongko masrahake sapa Allah Gusti Allah biha kelawan selawat malakan ing malaikat siji ya belughuni kang nekaaken sapa malak ing ingsun wa kufialaten cukup lan den cukupake amrohu amro dunyahu ing perkara dunyane man wa akhiratahu lan akhirate man wa kuntu lan ana sapa ingsun lahu kedhuwene man iku syafi'an kang nyafaati au syahidan utawa saksi yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Barang siapa yang membaca salat atas Rasul di makamnya, Allah pasrahkan kepada satu malaikat yang malaikat itu senantiasa menyampaikan salawat tersebut kepada Rasulullah. Nah yang luar biasa wakufi amra dunyahu. Urusan dunia beres, urusan akhirat beres gitu ya. Beres dalam arti nopo, apa terus sugih, nopo terus ngoten nggih. Itu tidak disebutkan spesifik nggih. Artinya beres itu bisa jadi karena hati kita yang tenang, yang tentram gitu. Karena ya ada sih selawat yang kemudian lijalbil arzak nggih enten. Tapi kalau kita bicara dalam konteks hakikat ya mestinya itu adalah kondisi hati yang menjadi ukurannya. Duit mungkin penting, tetapi paling penting adalah kondisi hati kita. Kekayaan mungkin penting, tapi yang paling penting adalah nrimone atine dhewe. Nah itu bisa diperoleh lewat apa? Lewat bacaan-bacaan selawat yang kita lantunkan. Maka ada orang yang bilang misalnya selawat sing akeh ben sugih gitu ya. Ya mungkin dalam perspektif awam sugih dalam arti bondone akeh. Tapi kalau kita tulis lebih dalam, tidak hanya itu, sugih dalam arti sugih atine, ngerasa pun cukup, tidak kemerungsung gitu ya. Itu selesai gitu ya. Selesai. Sama halnya kados napa jenenge yang sholat qobliyah subuh niku kan khairu minad dunya wa ma fiha gitu ya. Bahwa sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu nilainya lebih baik ketimbang dunia saisine. Orang bertanya apa iya gitu ya. Apa iya gitu. Ya kalau kalkulasinya adalah hitung-hitungan duit mungkin kita nggak ketemu. Tetapi kalau kalkulasinya adalah sudut pandang bahwa ketika dia qobliyah itu yang didapatkan fadilah, keutamaan min indillah, ya akan ketemu gitu. Sama dengan ini. Selawat itu memberikan satu solusi kecukupan hidup kita.
imma fid dunya wa imma fil akhirah gitu. Cukup dalam arti apa? Cukup dalam arti nrimo, cukup dalam arti tidak ngongso, tidak napa kemrungsung gitu ya. Maka jadi cukup gitu ya. Wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah, dan yang terpenting benjang di yaumul qiyamah Rasulullah akan menjadi syafi'una, menjadi syahiduna, orang yang mensyafaati kula panjenengan sami. Teman-teman sekalian, syafaat itu filosofinya sederhana nggih. Syafaat itu kan sebenarnya dari kata asyaf'u. Asyaf'u itu maknanya adalah genap gitu ya. Maka asyaf'u itu memberikan satu indikasi pertolongan yang sifatnya menggenapkan gitu ya. Sifatnya genepi gitu, sifatnya genepi. Karena genepi berarti syarat mutlaknya harus ada yang digenepi gitu. Napa sing digenepi? Amal kula panjenengan sami. Maka artinya itu menandaskan makna kita harus berusaha maksimal ikhtiar tenanan ing dalam nglakoni ibadah. Dene kok kurang, dene kok cupet amale, dene kok terbatas amale, harapan kita adalah syafaatur rasul. Nah, gitu. Nah, di sini kemudian muncul syarat yang kedua. Nopo? Ya kudu iso kenal karo sing iso nyafaati. Wong kita njaluk tambelan, njaluk napa jenenge genepan, mesti kudu kenal. Nah, gimana mengenalnya? Secara fisik kita jauh, secara waktu juga jauh, dulur nggih senes, maka solusinya adalah bikas roti qiraatis sholawati ala nabi, dengan memperbanyak bacaan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu solusi yang kemudian ditawarkan agar kemudian nama kita menjadi bagian dari catatan beliau. Dan tadi disebutkan man shalla alayya fi qabri wa kallallahu lahu malakan gitu ya. Yuballighuni gitu ya. Sapa sing maca selawat digawa karo malaikat disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Maka hukumnya berlaku, semakin banyak selawat yang kita baca, semakin besar potensi syafaat Rasul untuk kita. Mudah-mudahan iki kajian kita malam ini wonten manfaat saha berkah. Tentu harapan kula panjenengan sami, meskipun jauh secara fisik kalih Kanjeng Nabi, iso diaku dadi umate Kanjeng Nabi. Syukur bagi entah kapan waktunya sareng-sareng saged sowan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun pangapunten ingkang kathah. Wal afamikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.